Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Nama saya Robi Andreas Asal dari mana? dari Kota. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Robi Mayasari. Saya akan menjadi konselor dan Anda akan menjadi klien saya. Apapun masalah Anda yang Anda alami saat ini dan unek-unek yang ingin Anda ceritakan, Anda bisa bercerita dengan saya dan saya akan membuat Anda lebih nyaman jika Anda ingin bercerita. Masalah Anda akan saya simpan dan tidak akan saya ceritakan dengan orang lain dan saya rahasiakan. Sebelumnya sudah pernah melakukan counseling? Saya melakukan baru pertama kali. Sudah melakukan counseling? Yang baru pertama kali. Apa yang Anda bicarakan sekarang? Coba ceritakan. Baik, saya cerita sedikit. Saya sedang mengalami masalah dengan beberapa ataupun dengan orang-orang di sekitar saya lah, terutama dengan saudara dan teman-teman kerabat dekat. Pertama di masalah keuangan dan bisnis yang sedang saya jalani yang ini sedang mengalami sedikit masalah. Setelah kejadian itu, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya sedikit merasakan ketegangan, bahkan saya canggung saat bertemu berpapasan dengan orang-orang di sekitar saya. Kenapa Anda mengalami tekanan dan canggung ketika bertemu dengan kerabat atau teman? Dikarenakan saya merasa sedikit tekan karena di beberapa bisnis saya itu mengalami kerugian yang cukup besar, dan di sini ada sebagian dan beberapa hal yang saya memang melibatkan atau meminjam sebagian hak dari mereka untuk menjadi patokan awal saya. Coba Anda ceritakan lebih banyak lagi tentang kerugian yang Anda alami sekarang. Saya pernah menjalankan ilmunya ya, bisnis kecil-kecilan, tapi sedikit melibatkan orang-orang di sekitar. Seperti saya ada meminjam uang tunai atau uang cash dengan beberapa sanak atau saudara saya, dan saya juga pernah meminjam uang juga dengan sahabat-sahabat saya untuk kebutuhan saya memulai bisnis, dan juga ada sebagian saya untuk meminjam memberanikan diri kemarin sebelum memulai bisnis, sebelum mulai kemudian saya kira kemarin itu bisnis ini akan berjalan lancar dan menjanjikan di awal. Jadi saya bergerak lagi untuk meminjam sertifikat anak atau sertifikat perkebunan mereka, dan sekarang saya mengalami kerugian yang cukup besar dan membuat saya bingung untuk mengambil langkah-langkahnya. Dan ada sebagian yang belum tahu dan ada sebagian yang sudah tahu mengenai masalah kerugian saya, dan terutama yang saya sedikit merasa ketegangan itu saat orang di sekitar saya atau orang terdekat saya, tempat saya meminta bantuan tadi itu mengetahui kejadian ini, terutama yang paling utamanya itu dengan karyawan sendiri. Apakah Anda tertekan karena terlalu pinjam uang Anda? Kalau tertekan untuk meminjam, tidak tertekan, tapi saya masih bingung untuk memutar keadaan dan memutar modal itu kembali supaya saya bisa segera mengembalikan pinjaman saya. Dan yang bukan dengan masalah saya meminjam uang yang saya tertekan, tapi saya masih mengenai dengan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan kebutuhan, terutama kebutuhan pribadi sendiri itu belum cukup. Mereka sudah tahu tentang masalah yang kamu alami? Ya, ada sebagian yang sudah tahu, ada beberapa karyawan yang sudah tahu, tapi saya belum berani untuk membuka dan bercerita kepada orang-orang yang terlibat, terutama dengan sahabat ataupun dengan saudara saya belum berani untuk menceritakan ini. Saya takut dengan kejadian ini mereka ikut tertekan dan ikut juga merasakan cemas seperti yang saya rasakan. Kenapa kamu takut untuk bercerita? Ya, karena ketakutan saya itu dan saya pikirkan, saya takutnya nanti mereka ada yang mendesak atau ada yang marah atau mungkin bahkan ada yang dendam. Itu yang saya takutkan.
kecuali dengan orang yang memang terdekat dengan saya. Itu kalau untuk yang lengkap atau yang rinci dengan mengenai masalah ini baru di sini saya menceritakannya, karena saya tidak berani menceritakan ke pihak lain karena saya takut yang namanya orang tentunya banyaklah yang ingin melihat ya lebih menderita ketimbang dengan memberikan solusi yang lain. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Banyak kan teman-teman dan memberikan solusi yang lebih baik. Nah, karena saya berpikir mungkin saya pernah ada membuat kesalahan selama bisnis saya, belum mengalami perubahan atau ada orang yang benci dengan saya yang memang ingin melihat saya menderita. Itu yang saya takutkan, dan mungkin ini menjadi nantinya suatu hari nanti atau suatu saat nanti ini bisa menjadi alat atau bahan mereka untuk menghancurkan ataupun menjadikan bisnis saya. Itu yang saya takutkan. Keluarga kamu sudah tahu masalah kamu? Kalau untuk keluarga sudah tahu, memang dari awal keluarga sudah tahu, tapi untuk yang lain belum pernah saya ceritakan. Setelah kamu mengalami kerugian, apakah keluarga kamu mensupport kamu atau tidak? Mereka mensupport, juga mereka memberikan penawaran untuk mencari solusi dan mencari tempat tinggal lain untuk menutupi, dan juga mereka menyenangkan pinjam bank atau pegadaian. Tetapi dari sisi saya bingung, sedangkan dengan masalah keuangan yang saya pakai kian menipis, yang kan untuk membayar hutang, menggaji karyawan saja rasanya sudah cukup sulit saya rasakan. Jadi disinilah saya ingin mencari solusi, dan saya berharap saya sini pulang lagi mendapatkan sedikit ketenangan. Anda cukup merasa tertekan dengan masalah tadi. Kenapa Anda tidak berpikir untuk ke pekerjaan lain atau cari-cari pekerjaan sampingan? Nah, kalau untuk pekerjaan sampingan ya mungkin banyak, mungkin ada, tapi saya tidak bisa atau saya tidak mampu untuk bekerja dan terus saya masih memikirkan pekerja saya. Dan saya di situ saya bingung, kalau saya bekerja di tempat lain terus yang mengurus karyawan dan pekerja saya siapa? Tidak ada orang yang terpercaya dalam melakukan bisnis. Karena untuk mencari orang yang dipercaya sih ada, tapi mereka telah memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi di sini saya bingung untuk bergerak mencari pekerjaan atau bergerak mencari usaha lain. Sedangkan untuk mau bergerak, saya membuat usaha lain itu saya membutuhkan modal lagi. Sedangkan modal itu saya sudah bingung untuk mencari penutup dari modal yang telah diambil dengan kerugian. Dari pas ini saya ingin mencari kerjaan, sedangkan pekerja saya masih bingung untuk memikirkan pekerjaan saya, sedangkan kita saja itu mau fokus. Memang kalau misalnya kamu punya saudara, kalau bisnis kamu itu kamu bisa suruh saudara kamu untuk menjalankan bisnis kamu mencari kerja. Kemarin itu sudah pernah saya coba untuk itu sudah ada beberapa saudara saya yang saya letakkan di bisnis saya, namun mereka sudah mendapatkan pekerjaan lain. Dan kemarin itu ada juga yang dari sahabat saya dan teman saya sudah saya letakkan sendiri, mereka sudah memiliki bidangnya masing-masing. Sebelumnya kamu sudah punya, apakah kamu punya masalah lain selain masalah? Untuk di latar belakangi dengan masalah ini, memang ada beberapa masalah, yaitu saya mungkin ada istilahnya itu namanya bisnis, ada cekcok atau adu mulut dengan bisnis atau dengan pelanggan atau dengan yang memberi modal atau menanam saham di diri saya. Itu pernah cekcok mulut, tapi tidak merasakan ketegangan, bahkan saya canggung saat bertemu berpapasan dengan orang-orang di sekitar saya. Kenapa Anda mengalami tekanan dan canggung ketika bertemu dengan kerabat atau teman? Dikarenakan saya merasa sedikit tekan karena di beberapa bisnis saya itu mengalami kerugian yang cukup besar, dan
di sini ada sebagian dan beberapa hal yang saya memang melibatkan atau meminjam hak sebagian hak dari mereka untuk menjadi patokan awal saya. Coba Anda ceritakan lebih banyak lagi tentang kerugian yang Anda alami sekarang. Nah, saya pernah menjalankan yang namanya ya bisnis kecil-kecilan, tapi sedikit melibatkan orang-orang di sekitar. Seperti saya ada meminjam uang tunai atau uang cash dengan beberapa sanak atau saudara saya, dan saya juga pernah meminjam uang juga dengan sahabat-sahabat saya untuk kebutuhan saya memulai bisnis, dan juga ada sebagian saya untuk meminjam memberanikan diri kemarin sebelum memulai bisnis, sebelum lagi kemudian saya kira kemarin itu bisnis ini akan berjalan lancar dan menjanjikan di awal. Jadi saya bergerak lagi untuk meminjam sertifikat tanah atau sertifikat perkebunan mereka, dan sekarang saya mengalami kerugian yang cukup besar dan membuat saya bingung untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan ada sebagian yang belum tahu dan ada sebagian yang sudah tahu mengenai masalah kerugian saya, dan terutama yang saya sedikit merasa ketegangan itu saat orang-orang di sekitar saya atau orang terdekat saya, tempat saya meminta bantuan tadi itu, mengetahui kejadian ini, terutama ya, yang paling utamanya itu dengan karyawan sendiri. Apakah Anda tertekan karena telah meminjam uang Anda? Kalau tertekan untuk meminjam, tidak tertekan, tapi saya masih bingung untuk memutar keadaan dan memutar modal itu kembali supaya saya bisa segera mengembalikan pinjaman saya. Dan yang bukan dengan masalah saya meminjam uang yang saya tertekan, tapi saya masih mengenai dengan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan kebutuhan, terutama kebutuhan pribadi sendiri itu belum cukup. Mereka sudah tahu tentang masalah yang kamu alami? Ya, ada sebagian yang sudah tahu, ada beberapa karyawan yang sudah tahu, tapi saya belum berani untuk membuka dan bercerita kepada orang-orang yang terlibat, terutama dengan sahabat ataupun dengan saudara saya belum berani untuk menceritakan ini. Saya takut dengan kejadian ini mereka ikut tertekan dan ikut juga merasakan cemas seperti yang saya rasakan. Kenapa kamu takut untuk bercerita? Ya, karena ketakutan saya itu, dan saya pikirkan, saya takutnya nanti mereka ada yang mendesak, atau ada yang marah, atau mungkin bahkan ada yang dendam. Itu yang saya takutkan. Sebelumnya sudah menceritakan kepada orang lain atau baru kali ini Anda ceritakan masalah ini? Untuk menceritakan masalah ini, kecuali dengan orang yang memang terdekat dengan saya, itu kalau untuk yang lengkap atau yang rinci dengan mengenai masalah ini baru di sini saya menceritakan. Karena saya tidak berani menceritakan ke pihak lain, karena saya takut yang namanya orang itu tentunya banyaklah yang ingin melihat saya lebih menderita ketimbang memberikan solusi yang lain. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Banyak kan teman-teman dan memberikan solusi yang lebih baik. Karena saya berpikir mungkin saya pernah ada membuat kesalahan selama bisnis saya, belum mengalami pula atau ada orang yang benci dengan saya yang memang ingin melihat saya menderita. Itu yang saya takutkan, dan mungkin ini menjadi nantinya suatu hari nanti atau suatu saat nanti ini bisa menjadi alat atau bahan mereka untuk menghancurkan ataupun menjadikan bisnis saya. Itu yang saya takutkan. Keluarga kamu sudah tahu masalah kamu? Kalau untuk keluarga sudah tahu, memang dari awal mereka sudah tahu, tapi untuk yang lain belum ada dari cerita. Setelah kamu mengalami kerugian, apakah keluarga kamu mensupport kamu atau tidak? Mereka bersyukur, mereka memberikan penawaran untuk mencari solusi dan mencari tempat yang lain untuk menutupi, dan juga mereka untuk menyiapkan pinjam bank atau pegadaian. Tetapi dari sisi saya bingung, sedangkan dengan masalah keuangan yang saya pakai kian menipis, yang akan untuk membayar utang, menggaji karyawan saja,
rasanya sudah cukup sulit saya rasakan. Jadi disinilah saya ingin mencari solusi, dan saya berharap saya sendiri pulang nanti mendapatkan sedikit ketenangan. Anda cukup merasa tertekan dengan masalah tadi. Kenapa Anda tidak berpikir untuk ke pekerjaan lain atau cari-cari pekerjaan sampingan? Nah, kalau untuk pekerjaan sampingan ya mungkin banyak, mungkin ada, tapi saya tidak bisa atau saya tidak mampu untuk bekerja dan terus saya masih memikirkan pekerja saya. Dan saya di situ saya bingung, kalau saya bekerja di tempat lain terus yang mengurus karyawan dan pekerja saya siapa? Tidak ada orang yang terpercaya dalam melakukan bisnis. Karena untuk mencari orang yang dipercaya sih ada, tapi mereka telah memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi di sini saya bingung untuk bergerak mencari pekerjaan atau bergerak mencari usaha lain. Sedangkan untuk mau bergerak, misalnya membuat usaha lain, itu saya membutuhkan modal kembali. Sedangkan modal ini saya sudah bingung untuk mencari penutup dari modal yang telah diambil dengan kerugian. Dari pas ini saya ingin mencari kerjaan, sedangkan pekerja saya masih bingung untuk memikirkan pekerja saya, sedangkan kita kerja itu mau fokus. Memang kalau misalnya kamu punya saudara, kalau bisnis kamu itu kamu bisa suruh saudara kamu untuk menjalankan bisnis kamu mencari. Kemarin itu sudah pernah saya coba untuk kemarin itu sudah ada beberapa saudara saya yang saya letakkan di bisnis saya, namun mereka sudah mendapatkan pekerjaan lain. Dan kemarin itu ada juga yang dari sahabat saya dan saudara saya sudah saya letakkan sini, mereka sudah memiliki bidangnya masing-masing. Sebelumnya kamu sudah punya, apakah kamu punya masalah lain selain hal itu? Untuk di latar belakangi dengan masalah ini, memang ada beberapa masalah, yaitu saya mungkin ada istilahnya itu namanya bisnis, ada cekcok atau adu mulut dengan bisnis atau dengan pelanggan atau dengan yang memberi modal atau menanam saham di diri saya. Itu pernah cekcok mulut, tapi tidak berkepanjangan. Biasanya kita mengalami kerugian itu karena kita ini mengambil uang dari modal tadi untuk keperluan lain, bukan untuk bisnis. Biasanya seperti itu. Kalau untuk masalah itu sih saya akui, mungkin saya kemarin itu terlalu mengejar di transportasi karena ada mobil yang masih saya pakai, terus saya sudah mengambil transportasi lagi. Nah, jadi rela menggerak modalnya memodal demi kelancaran. Jadi saya pikir memang sekarang ini bisnisnya lancar, ambil uang, ambil barang dengan pelanggan itu lancar. Tapi lancar ini karena diiringi dengan yang namanya penurunan harga pokok dengan tidak kestabilan harga pangan dan sebagainya ini, ya keuangan bisnis, keuangan pengatur ini ya mengalami penurunan. Kenapa kamu bisa merasa takut dan menghindari ketika kamu ketemu teman-teman kamu? Karena saya tahu mereka itu tidak akan menanyakan hal seperti ini pada saya, dan juga mereka itu tidak akan menagih pada saya. Saya tahu itu kalau untuk teman-teman dan kerabat saya. Tapi yang saya pikirkan di sini, tidak mungkin saya itu tidak bercerita. Nah, yang saya takutkan ini, apabila saya bercerita, nanti mereka akan mengalami shock ataupun ketegangan yang sama, karena di sini posisinya yang mengalami kerugian bukan saya sendiri. Nah, jadi mereka itu ya tidak akan menanyakan hal seperti ini kepada saya. Tapi yang saya takutkan untuk menanyakan seperti ini biasanya karyawan. Nah, karyawan nanti saya tahu ada gajinya yang kurang, terus minta gimana Pak, kami kerja totalitas, kerja kami bagus, kok gaji kami kurang. Kalau untuk dengan sanak saudara ataupun dengan kerabat saya, mereka tidak akan menanyakan seperti ini. Tapi yang saya takutkan itu ya bagaimana saya menyampaikan pada mereka yang saya takutkan.
ini sebenarnya ini kekhawatiran dari diri saya sendiri. Saya tidak pikir mereka betul paham tidak ada masalah saya. Tapi saya sudah berpikir, ini cuma analogi saya berpikir, kalau saya di posisi mereka, Anda ini, saya di posisi mereka, oh ini yang saya lakukan, itu cuma ketakutan saya. Saya merasa takut dengan itu. Kalau menurut solusi saya, seandainya kamu mengalami kemudian dan kamu ingin menjual toko kamu tuh, kamu bisa juga bisnis online. Kan sekarang ini internet kan lagi banyak yang jual bisnis di berbagai sosmed. Kalau saran saya, kamu buka aja bisnis di sosmed karena omsetnya lebih tinggi dibandingkan kamu buka secara langsung di toko. Mulainya saya ini meminta solusi dari Mbak bagaimana saya untuk menjelaskan dan untuk menghadapi masalah ini. Saya mengerti apa yang masalah rasakan dan saya juga pernah merasakan masalah kakak ini cukup besar. Nah, di sini kakak tidak mungkin untuk menghindari teman-teman kakak di saat bertemu. Nah, kalau menurut solusi saya, coba kakak hubungi satu dari mereka, tanya di mana, sibuk atau enggak, bagaimana keadaan mereka. Dan kakak kalau misalnya keadaan mereka itu kurang baik, jangan dulu kakak temui ketika mereka dalam keadaan baik. Ketika mereka dalam keadaan baik, coba kakak ceritakan masalah kakak, kenapa kakak selalu menghindari mereka. Nah, masalah kakak itu kan rumit. Kakak ceritakan kalau masalah kakak ini sedang mengalami kerugian, teman-teman kakak pasti akan mengerti dan paham. Siapa tahu mereka akan memberikan solusi dan membantu saat kakak lagi ada masalah. Saya juga dulu pernah merasakan ada yang ketika saya ceritakan kepada teman-teman saya, mereka bisa membantu saya dengan memberikan solusi. Kalau kakak mengalami kerugian, menurut saya solusi saya, coba kakak pisahkan dulu deh uang pribadi kakak dengan uang perusahaan kakak. Kalau disatukan akan menjadi kekeliruan. Kakak buat uang kas biar perusahaan kakak bisa bercecer bisa kakak memakai uang. Kalau masalah karyawan, tanyakan dulu keadaan mereka dan bagaimana agar mereka tidak tersinggung. Kakak kumpulkan dulu mereka dan kakak ceritakan kepada mereka bahwa kakak ini mengalami kejadian biar tidak mengganggu mereka menanyakan gaji mereka. Kalau menurut solusi saya sih begitu. Apakah kakak pahami apa solusi yang saya berikan? Kalau belum paham bisa kita carikan solusi. Saya sudah mengerti apa yang Mbak maksud dan saya sudah paham. Nah, berarti satu lagi Mbak, jadi untuk kedepannya itu masalah finansial ini, masalah keuangan jadi tetap membutuhkan. Nah, juga apakah tidak ada tambahan lain yang mungkin bisa saya terapkan untuk contoh lain lah yang bisa saya terapkan? Mungkin kakak ketika keadaan kakak sudah mulai membaik, kakak bisa buat bisnis lain selain itu, tidak terpaku dari usaha yang kakak buat tadi.
saat ini, apakah Mbak mempunyai solusi supaya keuangan saya tetap stabil walaupun sedang dalam keadaan berbagai masalah? Kalau menurut saya, kakak harus tetap menjalankan usaha kakak. Jangan sampai karena mengalami kerugian kakak berhenti usaha yang kakak jalankan. Nah, kakak harus terus berjalan. Kalau nggak berjalan usaha kakak, gimana mau usaha kakaknya maju kan? Nah, kalau menurut saya sih, kakak itu perlu membuka bisnis lain. Tapi kakak pernah berpikir pengen buka bisnis lain? Ya, saya pernah berpikir untuk membuka bisnis seperti misalnya untuk membuka uang kecil ataupun mungkin untuk bisnis yang bahkan karyawan, bisnis online. Itu saya sudah ada pikiran untuk membuka atau memacu ke arah situ. Tapi menjadi masalahnya untuk masalah meminimalisir keuangan saya supaya tidak terhamil-hamil itu apa? Kakak itu perlu melakukan prioritas dan kadar yang kakak. Misalnya model yang kakak catat, model visa. Kalau kita buat prioritas seperti itu, uang kita tidak akan bekerja dan tidak akan mengalami kerugian. Biasanya seperti itu. Dan juga untuk masalah penyampaian ke karyawan itu, apakah ada solusi dalam penyampaian kalimat? Supaya kalimat yang lebih baik dalam saya menyampaikan, mungkin nanti bisa jadi acuan saya dengan cara saya menyampaikan. Nah, kalau untuk karyawan, coba kakak sendiri kali kakak kumpulkan mereka dan kakak sampaikan kepada mereka bahwa saya kan tidak ingin menggaji ekstra karena saya mengalami kerugian. Nah, biasanya karyawan itu cukup mengerti bagaimana masalah-masalah kakak itu perlu cerita juga dan mereka bisa merasa terbantu. Ya Mbak, saya sudah paham dan saya laksanakan apa jadi Mbak sampaikan. Ya, saya rasa kakak juga solusinya dan juga masukannya arahannya terhadap saya, dan saya sudah mengerti dan saya sudah paham. Jika nanti saya ada masalah lagi, nanti akan saya hubungi